Ada masanya ketika dunia berada dalam kegelapan dan kekacauan, masa di mana para pelayan iblis menguasai dunia dan tak ada seorang pun yang berani melawan mereka. Ini adalah salah satu peristiwa di masa itu, di mana perang Inggris dan Spanyol terjadi di wilayah Afrika Utara. Dalam pertempuran tersebut, seorang pemburu dari Inggris memimpin pengikutnya bertempur dengan brutal untuk menghabisi para prajurit Spanyol. Setelah itu, bersama para pengikut, ia pun berhasil menyelinap ke dalam benteng, di mana ia menemukan banyak sekali cermin yang berjejer di dalam ruangan sangat luas. Ketika beberapa anak buah melewati cermin-cermin tersebut, tiba-tiba saja melihat keanehan itu, salah satu anak buah berbicara tentang roh jahat yang menghuni tempat itu, yang mana membuat si pemburu marah dan segera menghabisi anak buahnya. Ia kemudian menegaskan tidak ada iblis yang lebih kejam dibandingkan dirinya. Selanjutnya, si pemburu menerobos masuk ke ruangan singgasana dan sangat mengejutkan, tiba-tiba saja pintunya tertutup dan segera terdengar teriakan-teriakan anak buahnya yang menandakan di luar sana sedang terjadi pembantaian. Lalu seketika hawa dingin dengan cepat menyelimuti ruangan dan makhluk mengerikan pun muncul di singgasana. Makhluk itu mengatakan bahwa sudah saatnya si pemburu menyerahkan jiwanya kepada iblis karena perjanjiannya telah usai. Bingung dengan perjanjian yang dimaksud, sang pemburu pun menghindar lalu mulai melakukan perlawanan. Tentu saja dia bukan tandingan makhluk mengerikan, oleh karena itu dalam keadaan terdesak, sang pemburu melarikan diri. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu mengingat kesalahannya dan tak pernah menyerah untuk selalu bertobat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Solomon Kane. Film ini dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh M.G. Bessette, serta dibintangi oleh para aktor yang telah berpengalaman. Baik, daripada kelamaan, segera itu kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Cerita dilanjutkan dengan adegan yang menampilkan 1 tahun kemudian di Inggris, tepatnya di sebuah gereja. 2 orang datang menemui si pemburu yang merupakan tokoh utama kita bernama Solomon. Ya, kini tokoh utama kita tinggal di gereja yang sekaligus dijadikan tempat berlindung. Seorang pemuda bernama Thomas kagum melihat kondisi di ruangan Solomon, di mana pada dindingnya ditempeli dengan kertas-kertas doa, dan selain itu dia juga melihat tato pada punggung Solomon yang mana banyak yang mengatakan itu adalah jimat pelindung. Tak lama berselang, datanglah seorang pria yang mengatakan ingin berbicara 4 mata dengan Solomon, di mana selanjutnya diketahui bahwa sebenarnya pria itu adalah salah satu pendeta agung. Dia merasakan kejahatan mengerikan di sekeliling dan berdoa untuk mendapatkan petunjuk. Ini membuat sang pendeta menjadi cemas sehingga meminta Solomon untuk meninggalkan gereja. Tentu saja Solomon sangat terkejut karena di tempat suci itu dia menemukan kedamaian dan merasa dilindungi dari kejahatan. Selain itu, Solomon juga mengatakan bahwa telah menolak segala rasa haus akan kekuasaan dan menjauhi kejahatan, serta belajar untuk menjadi seorang yang penuh dengan kedamaian. Si pendeta tetap bersikeras mengatakan bahwa masa depan Solomon bukan di gereja dan menyarankan tokoh utama kita untuk kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman sama saja dengan kematian, namun karena tak punya pilihan, Solomon pun harus memulai petualangan barunya.
Beberapa waktu kemudian, pendeta menyaksikan kepergian Solomon dan memberitahu rekannya bahwa tidak selamanya penebusan itu berada di jalur kedamaian. Ya, dalam perjalanan, saat berada di dalam hutan dan beristirahat, tiba-tiba saja Solomon diserang oleh sekelompok penjahat. Tak ingin terlibat masalah, Solomon pun merelakan barang-barang dan makanan yang ia bawa. Namun menurut para penjahat, itu saja tidak cukup. Para penjahat itu menemukan selembar kertas dengan tulisan-tulisan yang mana membuat mereka berpikir bahwa Solomon adalah penyihir, lalu memukulnya dengan keras. Dalam kondisi pingsan, Solomon memimpikan masa lalu di mana terjadi perdebatan antara dirinya dan sang ayah yang merupakan seorang lord bernama Josiah. Josiah mengungkapkan bahwa Markus, kakak Solomon, akan menjadi pewaris tahta, sementara Solomon akan dikirim ke gereja untuk menjadi pendeta. Solomon menolak dan itu membuatnya diusir dari istana. Lalu saat hendak keluar, ketika terbangun, Solomon mendapati diri sedang berada di kereta kuda milik keluarga Crawthorne, terdiri dari pasangan suami istri William dan Catherine, serta putra-putri mereka Edward, Samuel, dan Meredith. Ternyata Solomon telah diselamatkan oleh keluarga itu. Ketika beristirahat di dekat danau dan menyiapkan segalanya untuk bermalam, Solomon meminta izin untuk membersihkan diri, di mana pada momen ini beberapa anak William melihat tato di punggung Solomon yang mana membuat mereka takut. Saat makan, keluarga itu juga menyadari sebuah tanda yang mengungkap bahwa Solomon pernah menjabat sebagai kapten kapal perang. William menceritakan bahwa dirinya juga pernah bergabung di kesatuan militer, tetapi berhenti karena menghabisi seseorang bukan hal yang mudah, sehingga memutuskan untuk menjadi pria dan suami yang baik serta beriman. Sebaliknya, bagi Solomon, menghabisi seseorang itu adalah hal yang sangat mudah, dan kini dia sedang berusaha keras untuk menjadi orang baik. Saat malam, Solomon kembali bermimpi tentang masa lalu, di mana kala itu dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba saja terdengar teriakan seorang gadis yang hendak dijahati oleh Markus. Tentu saja Solomon tidak tinggal diam dan mencoba menghentikan, yang mana membuat Markus semakin marah dan Solomon pun melakukan perlawanan yang secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Saat terbangun, Solomon menghampiri William untuk mengucapkan terima kasih, serta mengungkapkan bahwa dirinya berusaha keras untuk tetap berada di jalan kebenaran, karena jika Solomon kembali ke kehidupan yang lama, melakukan kejahatan dan kekerasan, maka iblis akan datang menjemputnya. Saat pagi, saat perjalanan dilanjutkan kembali, hubungan Solomon dan keluarga Crawthorne menjadi semakin dekat. Solomon menerima baju dari Meredith yang dijahit khusus untuknya. Selain itu, pada kesempatan lain, terlihat Solomon sedang bermain dengan Samuel. Tiba-tiba saja mereka menemukan sesuatu yang mengerikan di hadapan, berupa desa atau pemukiman warga yang telah hancur. Bersama dengan William dan Edward, Solomon mencoba memeriksa. Di sana mereka melihat para penduduk yang meninggal dunia dengan luka bakar pada mata, yang mana membuat kelompok itu curiga mungkin saja itu ulah iblis. Namun Solomon mengklaim bahwa ini adalah ulah penyihir yang mungkin hendak dibakar oleh warga. Namun penyihir tersebut berhasil membebaskan diri dan membalas dengan membantai seluruh warga. Solomon pun menyarankan mereka agar segera meninggalkan tempat itu demi keselamatan. Saat hendak pergi, tiba-tiba Meredith mendengar suara tangisan dan menemukan seorang gadis kecil malang yang terlihat ketakutan. Mereka memutuskan untuk membawa gadis itu, dan saat malam hari, gadis itu menjelaskan tentang apa yang terjadi di desanya, yang mana hampir sama dengan dugaan Solomon. William mengajak semuanya berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan, namun sang gadis kecil malah menolak karena merasa lelah. Melihat situasi ini, Solomon mendekat meminta salib Edward untuk diberikan kepada gadis kecil demi melindungi, dan tiba-tiba saja
Sementara itu, di tempat lain ditampilkan sekelompok pasukan penyihir yang menghancurkan suatu desa sekaligus merekrut anggota baru, termasuk 3 penjahat yang menyerang Solomon. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh seseorang yang mengenakan topeng. Ritualnya sangat sederhana, hanya cukup memegang kepala saja. Kembali ke Solomon dan keluarga William, di mana beberapa hari kemudian, pada suatu momen, Samuel membangunkan tokoh utama kita, melaporkan bahwa ada sesuatu yang mengancam. Ternyata itu adalah sekelompok pasukan yang menangkap para penduduk dan mengurung mereka dalam kandang di atas kereta. Solomon segera meminta Samuel kembali bersama keluarganya tanpa menyadari bahwa William dan keluarga sedang diserang. Mendengar teriakan Samuel, Solomon pun segera berlari. Terungkap bahwa kelompok penjahat itu adalah pengikut penyihir jahat bernama Malakai. Mereka melihat tanda hitam pada telapak tangan Meredith, mengatakan bahwa gadis itu adalah yang terpilih dan segera menyeretnya pergi. Karena tak ingin melakukan kekerasan, Solomon hanya bisa bernegosiasi, meminta kelompok penjahat untuk membebaskan keluarga Crawthorne. Lalu sebagai gantinya, mereka boleh melakukan apapun terhadap Solomon. Namun, segera pria bertopeng datang membawa pesan dari Malakai bahwa Solomon harus menghabisi salah satu anak buahnya, dan karena Solomon tetap menolak, Samuel pun dihabisi dengan keji. Tentu saja hal itu membuat William dan Catherine sangat terpukul dan memohon agar Solomon bertindak. Tak punya pilihan, Solomon pun terpaksa melanggar sumpahnya. Jika memang ini adalah kehendak Tuhan, maka dengan senang hati Solomon pun menerima. Sangat disayangkan, selama Solomon bertarung, Edward tewas terbunuh, sedangkan Meredith dibawa kabur. Sehingga kini yang tersisa hanyalah William yang sekarat bersama dengan Catherine. Meski dengan segenap tenaga mengejar, tetapi Solomon tetap saja gagal menghentikan kereta yang membawa Meredith. Oleh karena itu, tokoh utama kita pun kembali ke William dan Catherine, mendengarkan suatu permintaan terakhir mereka, yaitu agar Solomon menyelamatkan Meredith. Dengan ini, dimulailah petualangan baru Solomon, di mana dia menghabisi setiap pasukan Malakai, lalu membebaskan para tahanan dengan harapan bisa menemukan Meredith di antara mereka. Namun sangat disayangkan, tak ada satu orang pun yang pernah melihat gadis itu. Sementara pasukan Malakai terus beraksi, membantai para penduduk di setiap desa, Solomon masih terus melakukan pencarian. Pada suatu ketika, Solomon beristirahat di gereja tua, di mana ia bertemu dengan seorang pendeta yang menceritakan pengalaman tersesat selama diburu oleh pasukan Malakai. Dia juga menjelaskan tentang lokasi gereja tersebut yang ternyata adalah tanah kelahiran Solomon. Kini wilayah itu telah dikuasai oleh Malakai dan semua penduduknya telah diperbudak. Malam itu, Solomon merasakan kehadiran sesuatu yang jahat dari luar gereja, yang mana hal ini dibantah oleh sang pendeta karena kini semua hal buruk bukan berada di luar, melainkan di dalam. Ya, pendeta membuka pintu ruang bawah tanah gereja, menunjukkan kepada Solomon makhluk yang menghuninya. Pendeta menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu sebenarnya adalah para penduduk desa yang dikutuk oleh Malakai. Kini pendetalah yang merawat dan memberi mereka makan, yaitu dengan flash.
Ya, ternyata si pendeta memberi makan makhluk itu dengan daging manusia. Untungnya Solomon mampu melawan beberapa dari mereka, lalu mencari jalan keluar. Sementara itu si pendeta sendiri kini didatangi sosok misterius yang segera menghabisinya. Lalu ketika Solomon berhasil keluar dari lubang, secara tak terduga dia bertemu kembali dengan para penjahat yang dulu menyerangnya. Kini Solomon tidak ragu lagi. Segera ia meladeni para penjahat dalam pertarungan dan bahkan dengan mudah mengalahkan mereka. Penjahat yang terakhir dibiarkan hidup untuk diinterogasi mengenai keberadaan Meredith. Sangat mengejutkan, menurut penjahat itu Meredith telah tewas. Tentu saja kabar tersebut membuat Solomon kecewa dan marah sehingga melepaskan si penjahat ke dalam lubang untuk dijadikan santapan para monster. Merasa putus asa, kini Solomon pun memutuskan untuk minum dengan harapan bisa melupakan. Tiba-tiba, dua orang pria datang menghampiri bernama Henry dan Magnus. Henry mengaku sebagai mantan anak buah Solomon ketika berperang melawan Spanyol. Dia meminta bantuan Solomon untuk memimpin sebuah gerakan perlawanan terhadap Malakai. Sayangnya Solomon yang masih berduka mengatakan tidak tertarik dan menolak permintaan tersebut. Terlalu mabuk membuat Solomon kurang waspada sehingga malam itu dia ditangkap oleh pasukan Malakai untuk disalib di keesokan harinya. Di saat terakhir, sebuah kereta yang membawa tahanan melintas. Ternyata di dalam kereta tersebut ada Meredith. Segera setelah melihat Solomon, gadis itu berteriak memanggil yang mana membuat Solomon segera bangkit. Sayangnya tenaga jagoan kita benar-benar habis sehingga tak sanggup melawan pasukan Malakai, tapi untungnya ya, bantuan datang dari Henry dan teman-teman. Segera mereka membawa Solomon ke markas dan di sana Solomon diobati oleh seorang tabib. Beberapa hari kemudian, Solomon pun telah pulih sepenuhnya. Bersama dengan Henry dan Magnus dan beberapa anggota lainnya, Solomon merancang strategi untuk menyerang kastil Malakai yang diketahui bahwa kastil itu dulunya adalah milik ayah Solomon, Josiah. Meskipun Henry mengatakan bahwa pertahanannya sulit ditembus, tapi bagi Solomon, menyelinap masuk ke sana adalah suatu hal yang sangat mudah karena ia mengetahui jalur-jalur rahasia. Hal ini segera dibuktikan oleh Solomon ketika serangan dimulai. Sayangnya rencana itu telah diketahui dan seorang penyihir yang dulu pernah diselamatkan oleh keluarga Croughton menyambut mereka. Setelah Solomon menghabisi penyihir tersebut, para pasukan Malakai pun muncul untuk mengepung. Kalah jumlah membuat Solomon terpaksa memerintahkan rekan-rekannya untuk bertahan, sementara Solomon sendiri menuju ke penjara bawah tanah. Di sana, sembari mencari Meredith, ia membebaskan beberapa tahanan termasuk seorang pria tua yang secara mengejutkan itu adalah Josiah yang masih hidup. Meskipun telah sekuat tenaga untuk menghancurkan rantainya, tapi Solomon tetap gagal karena menurut Josiah, rantai itu dimantrai dengan sihir yang membuatnya tetap berada di sana agar dapat terus mengetahui tentang kehancuran rakyatnya. Pada momen ini, Josiah juga mengungkapkan tentang apa yang terjadi dengan Markus. Jadi Markus sebenarnya selamat, namun dalam kondisi terluka parah, dan tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkan, sampai akhirnya Josiah mengundang Malakai ke kastil dan membuat perjanjian akan memberikan segalanya demi kesembuhan Markus, termasuk mengorbankan jiwa Solomon. Sayangnya, setelah kesembuhan didapatkan, Markus malah mematuhi perintah Malakai, dan Markus pun dijadikan sebagai komandan pasukan lalu mulai mempengaruhi warga untuk menyembah Malakai. Josiah meminta Solomon agar mengakhiri segalanya. Tentu saja awalnya Solomon menolak, tapi karena ini adalah satu-satunya penembusan bagi sang ayah, Solomon pun terpaksa melakukan.
Selanjutnya, Solomon meminta Henry dan rekan untuk melanjutkan pertarungan, sementara dirinya memutuskan untuk menuju ke ruangan singgasana, di mana ternyata Malakai telah menanti. Di sana juga terlihat Meredith yang sedang ditahan. Ketika Solomon hendak menyerang, Malakai menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghilang. Hal ini dimanfaatkan Solomon untuk membebaskan Meredith, namun tiba-tiba saja Marcus datang dan langsung menyerang. Di tengah-tengah pertarungan dua saudara, Malakai kembali muncul, mengatakan bahwa jiwa Solomon telah dikutuk dan akan segera diambil oleh iblis. Makhluk raksasa di balik cermin siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk membebaskannya, Malakai membutuhkan darah suci perawan, yang mana ini bisa didapatkan dari Meredith. Menyadari bahwa tak ada yang bisa dilakukan selain melawan, Solomon pun terpaksa memberikan serangan pamungkas untuk mengakhiri sang kakak. Sementara itu, Malakai memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeret Meredith ke hadapan cermin, lalu segera memulai ritual singkat dan muncullah monster raksasa dengan tubuh yang terdiri dari bara api. Setelah berlari dan menghindari serangan ke sana kemari, Solomon menyadari bahwa diri tidak bisa mengalahkan raksasa yang satu ini. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan jiwa kepada sang iblis dengan harapan Malakai mau membebaskan Meredith. Namun itu semua hanyalah tipu daya. Di waktu yang tepat, Solomon melepaskan tembakan tepat ke kepala Malakai. Lalu bersamaan dengan itu, portal pun terbuka menghisap tubuh Malakai sekaligus makhluk raksasa. Meredith menghampiri sembari menangisi karena mengira Solomon telah mati. Namun sangat mengejutkan, ternyata jagoan kita terselamatkan karena seperti yang dikatakan William, pengorbanan untuk menyelamatkan akan mensucikan jiwa. Dan ini sekaligus membuat Solomon merasakan kedamaian. Tak lama berselang, Henry pun datang membawa kabar bahwa mereka berhasil mengalahkan pasukan Malakai. Dan kemenangan tersebut membuat seluruh penduduk merasa lega. Film pun ditutup dengan menampilkan Solomon yang mengubur jasad Josiah dan Marcus sesuai janjinya. Meredith telah kembali bersama sang ibu yang selamat, sementara sang iblis bersama penyihirnya untuk sementara telah disingkirkan. Apa yang telah dilalui membuat Solomon menemukan tujuan hidup. Solomon bersumpah akan menghancurkan seluruh kejahatan di muka bumi. Mampukah tokoh utama kita? Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini merupakan adaptasi dari karakter Solomon Kane yang diciptakan oleh penulis Robert E. Howard yang merupakan pencipta karakter beken lainnya seperti Conan the Barbarian. Film ini menggambarkan karakternya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjahat sejati. Sebagai seorang pemburu dan kapten, Solomon adalah seorang ahli pedang dan bajak laut yang kejam, berlayar di sepanjang pantai barat benua Afrika. Dia tidak segan-segan menghadapi pasukan asing dan menimbulkan banyak korban demi mendapatkan kekayaan. Meskipun yang dilakukan kejam, tapi dia dihormati oleh anak buahnya yang selalu setia dan siap ikut ke zona perang, bahkan ke dalam kastil atau benteng misterius demi menemukan harta karun. Sayangnya, di dalam kastil, nasib buruk menimpa mereka. Satu persatu anak buah Solomon tewas dalam serangkaian kejadian supranatural yang menyeramkan. Hanya Solomon yang berhasil selamat, meskipun dia hampir tewas dalam pertarungan melawan makhluk yang disebut Reaper, seorang pelayan iblis yang dikirim untuk menjebak jiwa terkutuk seperti Solomon. Solomon berhasil melarikan diri dan mulai bertobat, meninggalkan segala sesuatu yang jahat, namun proses ini tidaklah mudah, terutama karena cerita ini berlatar di awal abad 17.
Ya, abad ke-17 merupakan periode yang penuh gejolak di Eropa, baik dari segi politik maupun agama. Pada masa ini, kepercayaan tahayul banyak menghubungkan setan dan godaannya dengan berbagai hal, bahkan sampai ke bentuk huruf seperti huruf S yang diubah menjadi bentuk mirip huruf F tanpa garis horizontal, agar tidak menimbulkan kesan yang tidak diinginkan dalam membaca kitab suci. Pengadilan penyihir Salem adalah salah satu contoh dari suasana ketakutan ini, di mana orang-orang dihukum atas dasar tuduhan yang seringkali lebih terkait dengan masalah duniawi di balik kedok semangat atau doktrin agama. Orang-orang yang taat seperti keluarga Crawthorne seringkali dijadikan bahan penindasan. Mereka mencoba meninggalkan Eropa untuk menuju dunia baru, mungkin Amerika, demi mendapatkan kebebasan beragama dan kehidupan yang lebih baik. Mereka menyelamatkan Solomon, tapi seketika semuanya menjadi buruk saat penyihir licik menandai Meredith. Dan film pun berubah menjadi dark ketika Solomon menarik sumpahnya sebagai seorang yang damai, lalu mengangkat kembali pedang demi menyelamatkan Meredith, sekaligus melawan kekuatan jahat yang dipimpin oleh penyihir iblis Malakai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan bertobat atau menuju kedamaian tidaklah mudah karena banyak sekali cobaan, rintangan, dan godaan yang mana membutuhkan perjuangan, pengorbanan, bahkan peperangan. Ya, maksud saya peperangan di sini bukan dalam artian buruk, perang melawan kejahatan, perang melawan penindasan, dan tentu saja perang di jalan Tuhan demi menggapai kedamaian. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, mohon maaf tak banyak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!